Kompres juga jangan di jidat, tapi yang efektif adalah di daerah lipat-lipatan, lipat ketiak atau lipat pangkal paha di mana pembuluh darah besar itu lewat. Jadi terjadi penguapan lewat pori-pori. Hari ini saya Mesti akan berbincang dengan Dr. Karyanti. Kebetulan beliau hari ini saya berterima kasih kepada Dr. Karyanti berkenan untuk menjelaskan dan berdiskusi mengenai demam, karena ini merupakan satu topik yang kehabis-habisnya ditanyakan orang tua, apalagi sekarang lagi masa pandemi. Orang tua takut sekali membawa anaknya ke rumah sakit, jadi ada baiknya semua tahu mengenai tata laksana pada demam. Jadi topik yang saya sampaikan, apakah demam pada anak butuh antibiotik? Ya, ini topik yang akan saya bahas. Beberapa pertanyaan ini mungkin orang sih pernah terpikirkan ya. Kapan itu disebut demam? Demam itu jika ada peningkatan suhu tubuh yang mencapai 38 derajat dan diukur dengan termometer dilipat ketiak ya. Paling aman dan sampai saat ini di rumah sakit pun kita menganjurkan semua petugas kesehatan mengukur suhu tubuh dengan suhu ketiak atau suhu aksila ya, agar tidak terjadi pencemaran ya. Ada beberapa anjuran kan kadang-kadang diperiksa lewat mulut, tapi kita tidak anjurkan karena takutnya kalau misalnya kebersihannya kurang baik malah nanti si anak tercemar dengan kuman dari luar ya. Kemudian demam itu ada keluhan yang paling sering membuat orang tua membawa anaknya berobat ya. Kalau tidak demam mungkin masih di rumah yang main. Tapi kalau misalnya udah demam, nah biasanya itu membuat orang tua was-was ya. Apalagi kalau ada riwayat kejang, kita takutnya kejang demam. Ya, sebenarnya ibu-ibu nggak perlu takut karena demam itu sebenarnya merupakan respon tubuh yang normal. Dia tujuannya adalah untuk merangsang zat-zat kekebalan tubuh supaya lebih aktif melawan kuman. Jadi tidak berbahaya ya. Jadi yang penting dipantau anaknya selama dia bisa minum dengan baik, kemudian masih aktif, masih main game, apalagi era gadget ini ya. Ini biasanya aman ya, apa. Nah, pada beberapa anak memang di bawah 5 tahun anak balita ini sering juga bisa kejang demam. Jadi itu yang mesti diwaspadai. Apalagi kalau ada keturunan dari keluarga yang kejang demam harus berhati-hati. Ya. Nah, demam itu memang kadang-kadang itu hanya meraba daerah kepala atau muka atau perut ya. Namun hati-hati yang tepat. Ya, kalau demamnya tinggi memang kita bisa ini, teman tetap harus dikonfirmasi dengan pengukuran yang objektif, yaitu dengan termometer ya, yang benar untuk menentukan dia suhunya berapa sih sebenarnya ya. Kemudian suhu tubuh normal juga dalam keadaan normal diurnal sehari-hari itu biasanya juga meningkat di menjelang sore hari. Apalagi kalau anak habis aktivitas bermain, biasanya juga suhu tubuh akan meningkat. Nah, beberapa penyebab demam itu bisa macam-macam ya. Contohnya beberapa infeksi. Infeksi juga ada beberapa macam, virus, bakteri, jamur, parasit ya. Kemudian pasca vaksinasi, habis imunisasi, bisa saja demam. Metabolik penyakit-penyakit tertentu bisa juga menyebabkan demam ya. Dan tertentu kadang demam bisa berkepanjangan, ternyata penyebabnya adalah tumor atau keganasan. Ya, ini beberapa mitos dan fakta tentang demam ya. Jadi mitos itu banyak yang menyebutkan bahwa demam artinya ada penyakit ya. Sebenarnya faktanya demam itu ada salah satu gejala dari penyakit. Jadi demam sebenarnya di tubuh melawan. Jadi tujuannya adalah tubuh lebih aktif melawan kuman ya. Jadi menangani dengan baik. Kemudian ada mitos anak yang suhunya naik demam ya. Belum tentu, ternyata bisa juga karena sedang aktivitas yang tinggi ya. Biasanya kalau karena aktivitas menjelang sore itu bisa saja anak jadi bisa kemudian menyebabkan dia suhunya naik ya. Kemudian semua demam artinya buruk ya. Demam itu bukan artinya buruk, tapi sebenarnya karena kekebalan tubuhnya lagi mau melawan kuman. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian suhu 40 derajat berbahaya.
ya. Sebenarnya seperti sampai 40 itu yang kita takutkan bisa merusak otak, ya. Kemudian suhu tinggi dapat menyebabkan kejang, ya. Tapi sebenarnya nggak semua anak dengan demam pasti kejang, jadi bisa saja ini hanya 4%, ya. Khususnya kalau keluarganya ada riwayat kejang demam bisa saja terjadi. Ya, kemudian semua demam perlu diberi obat penurun panas. Ya, sebenarnya demam itu perlu diobati bila anak tidak nyaman. Namun kalau anak merasa nyaman, tidak perlu, ya. Jadi obati kalau dia sudah merasa gelisah atau takut udah merasa nggak nyaman, nah boleh diberikan. Jadi tujuan obat penurun panas hanya untuk membuat anak merasa nyaman atau tenang, ya, tidak gelisah, yang mengurangi nyeri. Nah, bagaimana ukuran demam yang benar? Bisa dengan beberapa macam termometer, ya. Jadi termometer digital ini saat ini praktis, ya, dan banyak yang murah-murah, ya. Jadi ini yang biasa kita gunakan juga dalam praktek sehari-hari, yang praktis. Caranya bersihkan dengan air sabun atau kapas alkohol, dibilas dulu, ya, dan tekan tombolnya, dia udah nyala dan ada sensornya di ujung. Kadang-kadang kalau suhunya terlalu rendah, misalnya 35, mungkin ujungnya sensor itu lepas, jadi terlalu melorot lah istilahnya, ya. Jadi nggak pas dilipat ketiak, akhirnya terukur suhu yang rendah. Nah, itu harus diulang lagi, sebaiknya diulang, ya. Pegang termometer sampai berbunyi. Kalau udah berbunyi artinya udah mencapai suhu yang ingin diukur. Nah, ini hitungannya mau dibaca berbunyi jika selai lebih cepat, sekitar 1 menit dia biasanya udah keluar hasilnya, ya. Kemudian kerugiannya, dia memang perlu baterai, harus hati-hati, ya, memegang termometer di tempatnya agar anak tidak rewel. Nah, termometer sekarang berkembang, ada yang infrared, ya, jadi bisa taruh di telinga atau bahkan ditempelkan di jidatnya, ya, di kepala anak, ya. Jadi dengan menempelkan atau memasukkan ke telinga, dia bisa membaca suhu tubuh tersebut, ya. Tinggal ditekan tombolnya, dalam 1 detik dia sudah keluar, ya. Sekarang yang tersedia setiap kali masuk ke kantor atau ke mall itu biasanya ada pengukuran termometer, ya, oleh security. Nah, itu termasuk yang infrared ini, ya. Kemudian keuntungannya memang sangat cepat terbaca, mudah terutama untuk anak-anak yang rewel. Kerugiannya memang lebih mahal, ya, perlu baterai khusus, ya, dan memang harus kalau yang masuk telinga harus diletakkan di liang telinga dengan baik agar terbaca dengan tepat, ya. Kalau tidak, ya, dia ada sensor yang ditempelkan saja di kepala anak, itu bisa membaca dengan baik, ya. Nah, pengukuran melalui mulut dan dubur tidak dianjurkan, ibu-ibu, karena tidak bersih, ya, nggak higienis. Kemudian dia dapat melukai anak kalau geraknya kencang, ya, rewel, nah itu susah berontak, ya. Kemudian dapat menyebabkan efek trauma kalau dimasukkan lewat mulut atau dubur, ya. Kan kasihan anak jadi trauma. Kemudian bila tidak memiliki alat pengukur suhu, maka bisa untuk pertolongan pertama, ya, letakkan tangan ibu di depan permukaan kepala, nah itu bisa membantu. Namun itu tidak objektif, ya. Kemudian selalu letakkan petunjuk termometer ke minimum dinolkan dulu, jangan lupa di setting dulu ke 0, ya. Selalu gunakan tempat yang sama untuk mengukur suhu, ya, karena bisa beda, ya, di tempat yang lipat ketiak atau lipat daerah lain, ya. Nah, pertolongan pertama bagaimana sih mengatasi demam? Sebenarnya prinsipnya 3 hal nih, Bu. Ya, pertama, kompres dengan air hangat, ya. Kedua, berikan obat penurun panas yang tersedia di rumah, ya. Biasanya kalau masih punya bayi dan balita, saya anjurkan selalu ibu punya persediaan obat penurun panas, karena takutnya sewaktu-waktu tengah malam jam 2, 3 pagi anaknya demam, kan nggak mungkin ibu nyari apotek, kemudian suami lagi keluar kota, itu repot sekali kalau anak lagi demam baru mencari obat penurun panas, ya. Ketiga, demam karena apapun yang anak untuk minum. Kalau masih bayi, ya, susui sesering mungkin, ya. Kalau anak agak besar, ya boleh dikasih cairan, ya. Jadi prinsipnya kalau kompres hangat adalah boleh gunakan air hangat, ya, suhu 27 derajat, sumung-sumung kuku lah istilahnya. Kemudian gunakan sapu tangan atau handuk kecil, pakai baskom isi air hangat dan dikompres anaknya dengan waslap atau dengan handuk kecil yang sudah diperas dan
seka di badannya. Biasanya 15-30 menit Ibu kompres sapu tangan itu di lipat ketiak dan lipat pangkal paha ya. Jadi bukan di jidat seperti ini. Karena kalau di sini kan kehalang tulang tengkorak. Kenapa kok di daerah lipat ketiak sama lipat pangkal paha? Karena disitulah tempat lewatnya pembuluh darah besar. Sehingga kalau ada panas, dia akan menguap lewat situ dan keluar lewat pori-pori. Jadi sama seperti reaksi anak kalau setelah minum obat panas kan berkeringat ya Bu, jadi keluar lewat pori-pori. Nanti ini juga begitu dikompres, nanti panas itu keluar lewat penguapan lewat pori-pori anaknya, terutama di daerah lipat-lipat ketiak di mana pembuluh darah besar ini lewat, itu akan mudah keluar ya. Kemudian kalau anak demam, memang anak pasti menggigil, tapi jangan dibungkus baju berlapis-lapis ya. Kadang-kadang ibu membungkus baju berlapis, belum selimut berlapis, akhirnya panasnya tidak bisa keluar ya. Jadi dibungkus kayak lemper gitu membuat anak suhunya makin meningkat. Jadi sebaiknya dibuka bajunya, pakai baju tipis-tipis saja. Kalau misalnya di rumah ya pakai yang sleeveless ya, nggak pakai lengan ya, dan baju tipis saja ya. Kemudian jangan mengkompres dengan air dingin atau alkohol. Kalau misalnya dikompres dengan air dingin, justru malah kulitnya mendapat terangsang, oh di luar dingin ini. Akhirnya dia memberikan instruksi ke otak anak, oh ayo di suhu luar dingin, mari kita naikin suhu tubuhnya, malah suhunya nanti tambah naik ya. Atau dengan alkohol memang cepat dingin, tapi bahayanya adalah kalau terjadi penguapan alkohol, malah bahaya terhirup oleh anak, alkoholnya terjadi keracunan alkohol ya. Nah, beberapa obat penurun panas yang bisa disediakan di rumah oleh ibu-ibu adalah yang namanya paracetamol. Lihat aja kandungannya. Bisa paracetamol, merek bisa macam-macam ya Bu, atau ibuprofen. Dan boleh diulang setiap 6 jam ya. Biasanya boleh 4-6 jam, tapi untuk aman kita sarankan per 6 jam dulu Bu ya. Kemudian jangan gunakan aspirin karena bahaya terjadi sindrom Rey. Artinya bisa terjadi gangguan hati pada bayi, nanti bisa terjadi gagal hati dengan aspirin yang berlebihan ya. Kemudian jika ada riwayat kejang demam, boleh berikan obat penurun panas segera ya. Nah, cara memberikannya tentunya Ibu harus konsultasi dengan dokter sebelumnya ya. Jadi anaknya demam, berapa sih ukurannya? Karena nanti takaran obat itu akan mengikuti berat badan bayi dan anak ya. Kalau misalnya bayi mungkin tersedia pipet ya dengan drop ya. Tapi kalau untuk anak yang besar di atas 1 tahun boleh diberikan dengan sendok. Itu cara pemberiannya saja ya. Jadi bisa ada beberapa pilihan ya. Nah, kalau ada keluhan saluran cerna atau misalnya ini lagi musim DBD, takut anaknya kena demam berdarah dengue. Nah, sebaiknya jangan menggunakan ibuprofen karena bahaya bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna. Ya. Ibuprofen juga kita tidak anjurkan untuk di bawah 6 bulan. Jadi untuk aman berikan paracetamol. Nah, ini contohnya kalau Ibu lihat di gambar ini bisa terlihat ada misalnya dengan takaran khusus puit ya. Jadi ini bisa mililiternya bisa persis Ibu perlunya berapa, 1,5 mili, 2,5 mili, bisa dengan ini ya. Dan diberikan atau dengan sendok takar obat, sendok teh takar obat ya Bu, bukan sendok teh rumah tangga. Karena kalau sendok teh rumah tangga ada yang ukurannya 3 mili atau 4 mili, jadi bukan 5 mili. Jadi kalau misalnya ibu-ibu beli obat ke apotek, minta ke apotekernya sendok takar obatnya, karena nanti itu takaran khusus yang sudah dibuat 5 mili. Jadi ada sendok teh takar obat. Nah, peran dari obat-obat penurun panas ini selain gejala-gejala seperti rasa sakit atau nyeri ya, pegel-pegel ya, atau tidak nyaman ya. Biasanya bayi mungkin belum bisa matur atau memberitahu ibu keluhannya apa, tapi kalau dia rewel, gelisah, nggak bisa tidur, nah mungkin ada sesuatu yang dia merasa tidak nyaman. Nah itu boleh diberikan obat penurun panas yang ada efek anti nyeri juga ya. Jadi ibu harus ingat bahwa
obat demam itu tidak dapat mengobati penyebab demamnya. Jadi kalau misalnya ada infeksi yang menyebabkan demam, nah infeksinya itu juga harus diobati. Atau mengurangi lama demam ya, jadi bertahan turun terus pasti nanti ada efek kerjanya kan obat panas itu. Setelah kerja obat itu habis, maka bisa demam kembali. Kemudian demam itu tidak mencegah kejang demam ya. Bila menggunakan paracetamol atau ibuprofen, tetaplah menggunakan obat tersebut. Jadi jangan gonta-ganti, maksudnya bergantian ya. Jadi sebaiknya kalau Ibu pilih satu macam obat penurun panas, gunakan satu macam supaya tidak bingung takarannya, kemudian berapa diberikan. Kadang kalau gantian nanti bingung, diberikan yang mana ya? Ya ampun lupa. Kemudian operan sama bapaknya yang nunggu di rumah atau neneknya, akhirnya nanti bisa jadi kesalahan dosis atau kesalahan obat ya. Sebaiknya diberikan sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, ini cara pemberikan obat penurun demam ya, yang paling baik ya lewat mulut ya. Kita tidak menganjurkan memberikan lewat dubur, kan ada juga obat penurun panas lewat dubur. Namun kalau diberikan lewat dubur berkali-kali nanti anak merasa trauma. Kalau anak bisa minum, selama anak bisa minum dan sadar, berikan lewat mulut. Itu jalan terbaik ya. Pemberian ini dapat terkontrol dosisnya ya berdasarkan berat badan. Penyerapannya juga lebih stabil lewat saluran cerna ya. Kemudian pemberian lewat dubur hanya kalau ada indikasi misalnya anak nggak bisa minum kemudian muntah terus atau ada kesadaran menurun. Nah, itu kita hati-hati atau lagi kejang itu tidak boleh memberikan lewat mulut karena bahaya bisa tersedak ya. Bila demam tidak membaik 2-3 hari maka sebaiknya konsul ke dokter terdekat. Nah, ketiga hal yang penting saat anak demam, bujuk anak untuk banyak minum ya. Kalau masih nyusui ya berikan ASI sesering mungkin ya. Jangan sampai dehidrasi ya. Kalau anak besar mungkin boleh diberikan susu karena nutrisinya lengkap ya. Saya selalu anjurkan untuk memberikan cairan yang ada nutrisinya. Air putih bagus nggak dok? Bagus, tapi kan nggak ada kandungan nutrisi, elektrolit atau kalori ya. Lebih baik ya, kandungan nutrisi seperti susu atau jus buah. Jus buah kan ada vitamin mineralnya ya. Atau agar atau minuman elektrolit yang disukai anak. Jangan dipaksakan, oh harus jus jambu, padahal anaknya nggak suka sampai muntah-muntah ya. Jadi berikan apa yang anak suka. Kemudian istirahat yang cukup sehingga mengurangi metabolisme tubuh ya. Dan aktivitas bisa dikurangi, maka suhu tubuh akan menurun juga. Nah, sebenarnya apa sih yang penting dipantau sama anak demam? Ada 3 hal ya. Pantau asupan anak demam bisa dengan itu cairan bisa masuk untuk mengurangi dehidrasi ya. Itu artinya bagus ya. Tapi kalau udah muntah-muntah terus, hati-hati nih, cairan nggak bisa masuk, makin bisa tambah dehidrasi ada, Mbak. Itu artinya bahaya ya. Kemudian outputnya, pantau buang air kecil anak yang normal ada setiap 3-4 jam dia buang air kecil. Kalau bayi, lihat aja pampersnya. Gantinya terakhir jam berapa. Kalau dia masih ganti setiap 4 jam sekali, 3-4 jam, oh berarti ini cukup cairan. Tapi kalau udah lebih dari 12 jam persnya kering, ya kan bisa dicium atau dilihat penuh apa enggak. Oh berarti ini anak udah mulai dehidrasi. Dan aktivitas dipantau, apakah anak masih bisa main, masih aktif bangun nanti ya. Atau nih malah tidur seharian. Hati-hati, tidur seharian tuh bukan arti penanda baik ya. Jangan-jangan dia mulai dehidrasi jadi lemes ya. Jadi pantau asupan minum, buang air kecil, dan aktivitas anak, apakah masih baik atau tidak. Hal yang perlu diperhatikan adalah kapan demam itu mulai. Jadi kalau misalnya ibu-ibu anak atau bayinya demam, betul-betul ingat atau catat aja dia demamnya persis kapan. Karena buat kita dokter ada arti penting. Kadang-kadang persepsi ibu-ibu dan kita dokter beda. Jadi ibu bilang, oh demamnya 2 hari. Loh mulai kapan Bu? Kemarin malam. Padahal ketemunya pagi nih. Kemarin malam mulai demam, ke pagi ini ketemu dokter dibilang 2 hari. Padahal belum 24 jam ya. Jadi artinya mulai demam itu misalnya kemarin malam ke nanti malam baru dihitung 1 hari. Jadi benar-benar harus dihitung mulai kapan anak itu mulai persisnya demam. Dicatat aja mulai sore atau mulai pagi ya atau malam ya. Kemudian ibu ngukurnya di mana? Dilipat ketiak atau di tempat lain ya. Terus bagaimana anak ada nggak selain demam ya? Mungkin ada pilek atau mulai
nggak nafsu makan, muntah-muntah, atau ada mulai BAB-nya mulai mencret. Nah, itu harus dicatat, Bu. Jadi itu keluhan-keluhan untuk bantu dokter menentukan penyebabnya apa, ini penyebab demamnya, ya. Kemudian ada nggak habis bepergian keluar kota? Nah, informasi ini penting kalau Ibu habis bepergian ke daerah yang ada wilayah seperti malaria. Nah, itu buat kita penting menentukan nanti untuk ke pengobatannya. Ya, cuman saat ini kan lagi COVID gini, mungkin anak-anak kita nggak keluar dulu ya, Bu ya, tetap di rumah ya. Sekolah pun kan memang masih sekolah online ya dari rumah ya. Kemudian sudah diberi obat panas apa yang sudah diberikan oleh ibu ya. Kadang-kadang demamnya nggak turun karena ternyata dosisnya masih dosis waktu bayi sehingga tidak sesuai dengan berat badan yang saat ini ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian ada nggak anaknya minum obat-obat lain? Jadi kalau ada informasi misalnya anak dapat obat-obat, contohnya misalnya anak ada epilepsi, jadi dia dapat obat-obat epilepsi. Nah itu tolong diberitahu oleh ke dokternya. Ya, kemudian buatlah daftar obat yang sudah diminum ya. Kadang harus dicatat ya, bisa foto terus kasih tahu dokternya udah dapat obat apa saja ya, atau mungkin sudah berobat ke puskesmas atau ke dokter sebelumnya. Tolong dicatat apa yang sudah diberikan ya supaya tidak jadi double obatnya atau dua macam ya. Dan kapan anak perlu dibawa ke rumah sakit. Ini tanda-tanda dan gejala bahaya yang ibu bapak harus waspadai. Kalau ada kejang, ya segera bawa ke rumah sakit. Atau bayi baru lahir kemudian demam tinggi, ya hati-hati, bayi baru lahir itu masih labil. Jadi kalau demam tinggi kita lebih harus waspada nih ada infeksi yang berat. Ya, kemudian anak kurang dari 3 bulan itu masih rentan ya, ada infeksi yang berat. Kemudian anak nggak bangun-bangun, sulit dibangun, itu segera bawa ke rumah sakit ya. Nggak bisa makan, minum, muntah-muntah terus ya, jangan dibiarkan lagi, dipaksain minum, muntah-muntah bahaya, nanti bisa tersedak ya masuk paru-paru. Atau anak diam duduk ini, terus bunuh-bunuhnya menonjol, nah itu hati-hati ya. Kemudian ada tanda-tanda dehidrasi seperti tadi, nggak bisa minum, lemes, tidur terus, nah itu termasuk tanda-tanda dehidrasi ya. Atau suhunya terus naik terus sampai lebih dari 39, segera bawa ke rumah sakit. Ya. Demam lebih dari 3 hari nggak membaik, segera bawa. Atau bayi nangis terus, kayak nangisnya melengking sampai nggak berhenti kesakitan, nah sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk dicari penyebabnya apa. Ya, kemudian ada kemerahan atau pendarahan pun di kulit, bintik-bintik keluar, atau misalnya ada pembakaran di mata, segera bawa ke rumah sakit ya. Atau tangan kaki tidak bisa digerakkan ya, ada sesuatu yang membuat dia jadi lemes ya. Atau biru, nggak bisa napas, sesek, nah itu harus bawa ke rumah sakit ya. Dan kalau Anda khawatir, ibu-ibu khawatir ya segera bawa ke rumah sakit ya. Insting ibu sangat berperan ya untuk yang tahu keadaan sehari-hari kan ibu bapak sendiri, terutama ibu yang di rumah. Nah biasanya kalau insting ibu udah merasa nggak enak, segera bawa ke rumah sakit ya. Kemudian ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang tua ya, apakah demam pada anak butuh antibiotik? Tidak perlu ya. Karena apa? Karena sebagian besar demam itu penyebabnya virus pada anak-anak dan dia biasanya bisa sembuh sendiri atau kita sebut self-limiting disease ya. Yang penting kita observasi ini ya. Kecuali biasanya kalau seorang dokter mencurigai ada ya tanda-tanda infeksi, nah biasanya kita bisa konfirmasi dengan pemeriksaan darah untuk indikasi nanti pemberian obatnya. Ya, kemudian kalau obat antibiotik itu diberikan tanpa resep dokter, apa sih bahayanya? Nah, jika antibiotik diberi tanpa resep, dokter bahaya bisa timbul bakteri yang kebal atau istilahnya ibu-ibu mungkin pernah dengar resisten. Nah, itu jadi berbahaya ya. Sampai suatu saat nggak respon lagi dengan antibiotik apapun, akhirnya anak harus dapat antibiotik bukan yang minum di berobat jalan, tapi harus yang injeksi. Kalau yang berat biasanya kita bisa sampai dosisnya bisa 2-3 kali lipat dari dosis standar dan harus injeksi. Ya, kenapa kok bahaya memberikan antibiotik tanpa resep dokter? Oleh karena biasanya bakteri yang mati ada yang lemah dulu. Akhirnya sisanya adalah yang masih hidup, ada bakteri yang kebal ya. Kalau antibiotik diberikan terus, maka bakteri kebal ini akan
berkembang biak dia juga ya, dia juga ada usaha untuk survival to the fit, untuk bertahan hidup. Jadi dia berusaha membuat mekanisme untuk melawan antibiotik sehingga menjadi kebal. Ya, ini mungkin ilustrasi saya bisa bantu ibu-ibu supaya mengerti ya. Kalau ini bakteri nih, yang hijau ini ada bakteri-bakteri yang sensitif, sedangkan yang merah bakteri yang kebal. Saat bayi atau anak diberikan antibiotik, terpapar antibiotik, biasanya mati dulu yang bakteri yang sensitif, ya, yang hijau nih Bu. Akhirnya mati, ya, dikasih antibiotik. Nah, matilah semua bakteri yang sensitif yang hijau tadi. Tinggal bakteri yang kebal ini atau resisten. Nah, suatu saat antibiotiknya terus-menerus, dia juga akhirnya bertahan hidup nih. Bakteri yang kebal akan berkembang biak, bertambah banyak, dan tidak kena lagi dengan antibiotik yang standar. Akhirnya harus naik lagi ke antibiotik yang penemuan yang baru ya, dan bisa kebal. Nah, itu sangat berbahaya ya, dan bisa meningkatkan kematian atau membahayakan ya. Kemudian siapa yang boleh memberikan antibiotik? Tentunya adalah dokter atau dokter gigi kalau berobat ke dokter gigi ya. Dan minum obat tuh ada aturannya ya, jadi harus sesuai dengan waktunya. Ada yang 3 kali atau apakah 2 kali ya. Ikuti aturan pakainya dan harus dihabiskan. Begitu seorang dokter memberikan resep antibiotik untuk bayi atau anak Anda, Ibu harus dihabiskan. Jangan disimpan atau merasa enak nih hari ketiga langsung disimpan. Itu harus adalah salah ya kalau disimpan. Jadi habiskan dan jangan berbagi. Oh, kakaknya mungkin adiknya sama nih, dibagi ke adiknya. Takutnya kumannya berbeda dan dosisnya juga beda ya. Jadi minum obat itu harus tepat waktu. Jadi kalau pemberiannya 3 kali, bukan pagi udah diminum semua tuh jam 8, kemudian jam 10, kemudian jam 4. 3 kali sih, tapi intervalnya terlalu dekat, Bu. Jadi artinya kalau diberikan 3 kali, dalam sehari itu ada 24 jam. Dibagi aja 24 jam, dibagi 3, artinya interval jarak antara minum obat pertama dan kedua harus intervalnya 8 jam ya. Jadi contohnya ini dimulai jam 6 pagi, kemudian 8 jam berikut jam 2 dan 8 jam berikut jam 10 jam ini ya 10. Jadi supaya maksudnya intervalnya 8 jam dibagi rata ya. Kalau pemberiannya 2 kali bagaimana? 24 jam dibagi 2 saja. Jadi per 12 jam supaya mudah ya. Itu kalau pemberiannya sekali juga ada kan obat yang pemberian sekali ya per 24 jam. Misalnya biasa diberikan jam 8 ya jam 8 pagi habis sarapan silahkan diberikan dalam jam yang sama ya, intervalnya tetap sama setiap hari, jangan dirubah-rubah. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Kira-kira ada yang benar nggak, Bu? Ya. Kalau kita lihat, kita anjurkan tadi saya sampaikan pemeriksaan suhu tubuh termometer sebaiknya tidak di mulut ya Bu ya, sebaiknya dilipat ketiak. Jadi kita tidak anjurkan lewat mulut karena takut tercemar kuman ujung termometernya kalau waktu membersihkan sebelumnya kurang baik ya. Kemudian kompres yang baik adalah di mana? Apakah di kepala bagus? Nah, oh ini antibiotik dulu ya. Nah, antibiotik kita tidak anjurkan Ibu membeli sendiri dan memberikan tanpa resep dokter. Kemudian kompres juga jangan di jidat. Tapi yang efektif adalah di daerah lipat-lipatan, lipat ketiak atau lipat pangkal paha di mana pembuluh darah besar itu lewat. Jadi terjadi penguapan lewat pori-pori. Ya, atau kadang-kadang biasa ada mertua, nenek, ini anaknya demam nih, obat panasnya udah diminum tapi masih ditambahin ada daun-daunan, bawang di perutnya ya atau ditaruh di kepala kan malah tambah ini ya aromanya malah anak bisa jadi malah kulitnya nggak tahan bisa melepuh bahaya jadinya ya. Jadi hindari pemberian daun-daun ini atau bumbu-bumbu bawang ini simpan aja buat di dapur ya Bu buat masak ya gitu. Nah, jadi sebagai kesimpulan demam itu adalah jika suhu tubuhnya ukurannya lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius ya. Artinya sebenarnya suhu tubuh ini bisa setengah sampai 1 derajat lebih tinggi sesungguhnya ya. Yang
pengukuran suhu tubuh yang ideal sebenarnya yang paling tepat adalah lewat dubur. Namun kita tidak rekomendasi atau anjurkan karena bahaya kalau daerah situ bisa tercemar ya kalau pembersihannya kurang baik ya. Jadi cukup yang efektif dan praktis di daerah lipat ketiak ya. Kemudian penanganan demam. Tolong pertama di rumah yang Ibu Bapak bisa lakukan adalah pertama kompres dengan air hangat dengan waslap atau handuk kecil pada lipat ketiak, lipat pangkal paha. Kedua, berikan obat panas yang Ibu miliki, boleh diulang setiap 6 jam, dan bujuk anak untuk minum banyak. Ya. Kemudian, sebagian besar penyebab demam adalah virus, sehingga tidak perlu antibiotik. Ya. Jangan memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Dan jika demam tidak membaik 2-3 hari, sebaiknya segera bawa ke rumah sakit. Atau tadi ada tanda-tanda bahaya yang tadi saya sudah sampaikan, segera bawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi saya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Karyanti atas presentasinya dan ilmunya yang sudah dibagi kepada kami. Ini sudah hampir menjawab banyak sekali pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, Dok, sebenarnya. Tapi kita sekarang mulai ya, Dok, ya, diskusi tanya jawab, karena sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari di Instagram nih, Dok, yang sudah saya jadikan satu. Nah, ini pertanyaan pertama langsung dari peserta di Zoom. Ini bagus nih pertanyaannya oleh Imaniar Prastiwi. Bagaimana pengecekan suhu di dahi? Tadi kan dokter sudah bilang ya termasuk pemeriksaan infrared kalau yang di telinga atau di dahi. Nah, apakah itu berarti kurang optimal? Nah, bagaimana dengan new normal sekarang? Apalagi semuanya hampir ceknya di dahi, dok. Ya, kalau dengan infrared termometer itu memang udah lebih canggih ya, jadi itu juga sama baik ya. Jadi itu juga sama baik dan efektif, apalagi sekarang untuk praktisnya di lapangan kan new normal semua, nggak hanya anak-anak yang diperiksa ya, orang tua, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu juga diperiksa, bahkan nggak perlu nempel ya dengan infrared tersebut, jadi itu sama efektifnya ya. Oke, baik, dok. Berarti sebenarnya sama efektifnya ya, dok ya. Kalau dibilang katanya menyebabkan kerusakan otak, gimana, dok? Benar nggak, dok? Infrarednya itu, dok? Itu tidak benar ya, jadi tidak, karena nggak ada gelombang apapun kan dari infrared ya, dan tidak menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lain. Oke, baik. Berarti tidak apa ya, dok ya. Nah, tapi kenapa ya, dok, di tempat-tempat tuh ada beda. Ada yang bilang batas suhunya 37,3, ada yang 37,5. Jadi sebenarnya suhu normal itu berapa sih, dok? Ya, sebenarnya suhu normal sampai 37,5 itu masih normal. Apalagi kalau anak habis aktivitas bermain, berlari, menjelang sore itu biasanya anak kan aktivitasnya itu memang lebih hangat dibanding pada saat baru bangun tidur. Jadi itu masih reaksi yang normal ya. Ya. Baik, dok. Jadi tadi 38 ya, dok, sebenarnya definisi. Ya, 38. Tapi suhu normal 37,5. Nah, kalau yang antara itu namanya apa, dok? 37,5 sampai 38. Ya, itu biasanya kita sebut sufebris ya, atau istilah awamnya sumeng ya, agak mulai sumeng nih, sufebris. Jadi biasanya kalau anak baru tumbuh gigi, nah itu kadang-kadang bisa sedikit agak hangat ya, tapi belum sampai 38, cuma nih sufebris, jadi nggak sampai 38. Ya. Nah, kadang kan banyak tuh, dok, orang tua yang bilang, tadi dokter sebenarnya sudah mention sih, anak saya kepalanya anget, tapi badannya tuh enggak, pas di suhu normal. Nah, terus orang tuanya harus gimana tuh, dok, kalau yang kayak gitu? Ya, biasa itu masih normal ya, Bu ya. Kepalanya kan memang daerah sentral tubuh. Nah, jadi memang suhu tubuhnya yang di tengah tuh biasanya memang lebih hangat dibanding yang di perifer atau di daerah tangan telapak kaki. Jadi itu masih reaksi yang normal ya. Oke, jadi masih mungkin normal ya, dok ya. Atau bisa juga nggak sih, dok, kalau itu tanda-tanda awal mau mulai demam? Ya, kalau tanda-tanda awal demam itu kadang-kadang ada reaksi memang anak mulai kayak menggigil. Nah, itu hati-hati itu mulai menggigil. Jadi seperti kadang-kadang orang tua kira kejang, padahal anaknya sadar. Panggil aja namanya, Bu. Kalau misalnya dia masih ngelirik ke arah ibu, matanya bisa melirik ke kanan ke kiri dan dipanggil bisa menyapa. Artinya dia itu bukan kejang, tapi kadang menggigil ya. Kalau menggigil hati-hati nih anak udah mau mulai naik lagi nih suhu tubuhnya. Jadi tangan kaki teraba dingin sedangkan daerah kepala leher teraba
hangat. Nah, saat itu sebaiknya dilakukan pengukuran suhu. Mungkin saat naik mungkin nggak langsung 38, tapi kok ini mulai 37,8, udah naik 38 ya, baru 38,5. Jadi bisa diukur. Oh ya, jadi biasanya menggigil ya dok, justru Ya, tanda mau gitu. demam. Oke. Nah, bagaimana tadi dokter juga mention kadang sumeng itu mungkin mau tumbuh gigi. Sebenarnya berapa sih dok batasan dibilang demam karena tumbuh gigi? Karena banyak juga orang tua yang demamnya padahal udah 38 lebih, tapi dibilangnya kayaknya karena tumbuh gigi deh. Apakah betul? Ya, biasanya Pak, sebagian besar ya anak-anak yang tumbuh gigi, Pak, demamnya tidak sampai lebih dari 38. Tapi kalau lebih dari 38, nah itu harus dicari penyebabnya, Bu. Ya, jadi kalau misalnya anak memang ada beberapa sih kasus saya pernah dapatkan tumbuh gigi itu langsung 4 jebret. Waduh, ini anak mulai nyeri dan sakit. Mungkin suhunya bisa sampai 38, tapi selama kita observasi, oh habis itu beberapa hari hilang dengan obat penurun panas sudah membaik ya berarti dan dia masih mau minum, masih mau makan dengan baik, artinya tidak ada masalah. Tapi kalau demam nih yang kita takut terutama kalau demamnya mendadak tinggi ya tiba-tiba jadi 38, 39 naik terus nggak turun tuh udah dikasih obat lagi naik lagi apalagi udah hari ketiga. Nah, sebaiknya dicari penyebabnya, dibawa ke dokter. Oke, baik dok. Nah, sebenarnya apa sih dok penyebab infeksi yang paling sering bikin demam? Ada nggak sih dok? Ya, infeksi anak-anak paling sering kena virus ya, paling sering. Jadi 80-90% misalnya, kok diperiksa amandelnya meradang, itu 90% kebanyakan virus ya. Cuman virus yang kita paling takut kalau habis musim hujan seperti ini nih, lagi musim hujan DBD, demam berdarah dengue itu yang kita takut. Biasanya khas demam pada infeksi virus, itu demamnya tinggi mendadak. Tadi pagi nggak apa-apa dok, bagus suhunya main. Nah, tahu menjelang malam dia suhunya naik 39. Nah, itu terus mukanya merah. Itu khas sekali infeksi virus ya. Memang biasanya self-limiting disease nih, tapi kalau udah hari ketiga nggak turun, nah sebaiknya diperiksa ke dokter supaya diperiksa darah ya. Takutnya trombositnya turun, nanti jangan sampai terlambat. Ya, mungkin kan yang paling ditakutkan bahaya saat ini demam adalah kalau nggak COVID, DBD ya dok ya. Ya, Nah, betul. mungkin dokter bisa jelaskan sedikit nggak ya dok, apa ya marker-marker yang jelas gitu untuk apakah ini DBD ataukah curiganya COVID gitu. Jadi ibu-ibu lebih bisa waspada. Ya, yang mesti diwaspadai antara demam ini karena DBD atau demam karena COVID ya. Pertama-tama penularannya juga beda ya. Yang penting ibu-ibu mengerti bagaimana penularannya. Kalau DBD penularannya demam berdarah dengue itu penularannya adalah lewat gigitan nyamuk. Nyamuknya juga namanya ada yang khusus tuh Aedes aegypti dan khasnya nyamuk tersebut kakinya belang-belang hitam putih kayak zebra. Nah, itu penularannya kalau demam berdarah dengue adalah lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini, ya, terutama yang nyamuk betina Bu, yang suka mengisap darah. Ya, jadi begitu kena gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue, nah itu bisa menularkan ke anaknya. Ya, sedangkan COVID penularannya lewat percikan ludah ya, droplet istilahnya ya. Jadi kalau anak-anak ini sekarang nih eranya COVID, takutnya kalau keluar tuh ada new normal, etika new normal pertama ya pakai masker. Itu tujuannya supaya tidak tertular dari droplet dari orang lain. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang ada orang tanpa bergejala tapi dia sumber penular, bisa menularkan ya. Ternyata orang tanpa gejala 60% sampai 70 bisa menularkan yang lainnya. Jadi gunakan masker, jaga jarak lebih dari 2 meter, dan selalu cuci tangan dari luar ya. Cuman saat ini kan anak-anak kita tidak anjurkan untuk keluar rumah agar terhindar penularan tersebut. Sehingga kalau anak jarang keluar rumah, itu risikonya rendah. Tapi kalau yang dewasa di rumah itu tidak melakukan gerakan new normal dengan baik, yang dewasa ini yang tanpa gejala bisa menularkan ke anak-anak. Jadi ibu bapak yang harus hati-hati, terutama ayah ibu yang bekerja keluar, kan ketemu orang banyak di kantor, ketemu orang banyak makin padat, nah itu resiko penularan COVID bisa tinggi. Nah, gejalanya juga harus diwaspadai, dua-duanya ada demam ya. Tapi di hari ketiga, setelah hari ketiga tuh kadang-kadang kalau misalnya DBD itu bisa disertai dengan ada perdarahan
Perdarahan bisa berupa bintik-bintik merah di kulit, atau mimisan, atau gusi berdarah, lagi gosok loh kok berdarah ya, biasanya nggak pernah mimisan. Nah itu harus gejala yang harus diwaspadai ibu bapak ya, ada perdarahan spontan ya. Kalau COVID biasanya gejalanya lebih ke Pernapasan. saluran pernafasan, mungkin disertai dengan sakit tenggorokan dulu, kok mulai sakit nih Bu, anaknya mulai nggak mau makan, nggak nafsu makan, atau mulai pilek, batuk. Nah, hati-hati lebih dominan batuk pilek kalau untuk COVID. Nah, itu Ibu harus waspada. Demam, ada batuk pilek, sakit tenggorokan, itu kita malah lebih takut COVID ya. Kalau DBD bisa juga 30% batuk tapi tidak pilek meler. Kalau udah meler, misalkan anak pilek ada yang ingusnya ngalir terus. Nah, itu lebih ke virus-virus yang rhinovirus, adenovirus, influenza ya, atau memang bisa COVID, tapi hati-hati. Yang penting kalau misalnya sumber di rumah tidak ada yang COVID positif, nah itu memang resiko untuk anak rendah. Makanya orang tua yang hati-hati, yang harus berhati, jangan menularkan infeksi dari luar ke rumah. Ya. Baik. Nah, kalau untuk DBD sendiri, ada nggak sih Dok karakter awalnya, misalnya demamnya sangat tinggi tiba-tiba, kemudian muka merah, atau itu mirip-mirip juga sama virus lain? Atau dari awal bisa nggak sih kita langsung curiga, wah DBD nih? Ya, untuk awal agak sulit ya, kadang-kadang karena virus memang khasnya semua virus itu biasanya memang demamnya mendadak tinggi, terus muka bisa merah. Jadi ternyata baru setelah hari ketiga baru kelihatan, oh keluar ruam-ruam seperti tampak mungkin istilah awamnya, keluar tuh ruam-ruam merah, bisa ternyata campak, atau ternyata rubella ya, ruam-ruamnya lebih halus ya, atau ternyata ada virus namanya exanthema subitum, jadi habis panasnya Ini satu topik lagi nih ya Dok, bahasanya. demamnya turun baru keluar bintik-bintik merah. Nah itu beda-beda itu. Tapi khasnya virus biasanya demamnya tinggi mendadak, mukanya merah tuh biasanya. Oke, baik Dok. Oke, baik. Nah, ada nggak Dok cara singkat untuk bedain ini ruam DBD atau ruam karena virus yang lain ya? Ya, kalau sudah keluar manifestasi ruamnya setelah hari ketiga, nah itu tuh kita bisa bedakan karena ada setiap infeksi virus yang ada ruam kemerahan itu ada kekhasannya bentuknya. Jadi kayak cacar air, oh dia khasnya ruam-ruam merah ada melenting-melenting isi air tapi beda stadium gitu, ada yang udah melenting, ada yang udah pecah. Nah, itu khas cacar air. Tapi biasanya ruam-ruam yang khas ini baru timbul setelah hari ketiga. Jadi memang kita baru bisa menentukan setelah hari ketiga nih keluar nih. Tapi kalau campak lebih di badan dulu yang menyebar ke pinggir ya. Kalau sama disertai dengan batuk pilek, terus semua selaput lendir akan berair. Jadi matanya berair, saluran napasnya berair, jadi batuk pilek. Bahkan saluran cernanya berair bisa disertai dengan diare. Atau yang rubella lebih ringan, biasanya demamnya nggak terlalu tinggi, tapi ruamnya lebih halus. Itu kalau udah keluar ruamnya, itu khas sekali spesifik virus tertentu. Oh iya, oke, baik Dok. Nah, terus ada yang tanya nih Dok, gimana kalau mitos anak demam mau tambah pinter Dok? Ya, sering begitu ya. Kadang-kadang, ini Dok mau tambah pinter. Sebenarnya mau tambah pinter nggak usah pakai demam dulu ya Bu ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya kaitannya dengan demam dan ketambah pinter ya. Kalau tambah pinter aja, tapi nggak perlu pakai demam. Tapi demam itu pasti ada sesuatu penyebabnya. Apakah infeksi, atau habis vaksinasi, atau habis bermain, lari-lari. Nah, itu bisa menyebabkan demam. Oke, baik Dok. Nah, kemudian untuk tata laksana awal demam, Dok, kan tadi dokter bilang kompres ya. Di sini ada yang bertanya dari Heni Oktavianti. Untuk penggunaan plaster kompres demam yang ada di apotek jual bebas itu bagaimana ya Dok? Apakah benar bermanfaat? Ya, itu memang kalau menempel plaster di daerah yang ada, sebenarnya di daerah jidat itu kan memang ada tulang tengkorak ya, sebenarnya terhalang ya dengan penguapan ya, karena biasanya penguapan itu tidak terjadi di daerah rongga tengkorak karena kan kehalang ya. Tapi kalau yang efektif pakai sapu tangan atau handuk kecil aja dengan air hangat biasa, kompres di daerah lipat-lipat ketiak dan lipat pangkal paha, di mana pembuluh darah besar itu lewat, makanya bisa terjadi penguapan, evaporasi lewat kulit berpori. Karena
anak-anak kalau udah dikasih obat penurun panas kan sering berkeringat kan, itu artinya obat panasnya lagi bekerja. Sama, ini juga sama, kompres tuh begitu setelah dikompres, anak jadi berkeringat, begitu kering, kompres lagi diseka, supaya panasnya keluar lewat pori-pori, itu lebih efektif. 10-15 menit panasnya langsung turun. Oke, jadi sebenarnya tujuannya untuk anaknya itu mengeluarkan panasnya itu ya dok ya, dan diseka, diganti gitu ya dok. Betul. Kemudian untuk evaluasi lab dok, itu baiknya kapan dok? Kalau untuk pemeriksaan lab memang kita anjurkan setelah hari ketiga, karena kalau misalnya 2 pertama biasanya masih kelihatan normal semua ya, semua masih normal ya. Tapi yang bisa membantu adalah kalau misalnya kita periksa lebih cepat di hari kedua, kadang-kadang kita bisa lihat, oh leukositnya turun nih di bawah 5.000. Nah itu menentukan, oh lebih banyak infeksinya penyebabnya virus ya. Ada pemeriksaan khusus untuk menentukan ini anak kena infeksi virus apa, infeksi virusnya bisa kita periksa virus nilai hematokrit, kekentalan darah yang terlihat meningkat setelah itu ya. Atau misalnya infeksi bakteri juga nggak kelihatan waktu awal-awal, tapi setelah hari ketiga, oh baru kelihatan dia leukositnya tinggi lebih dari 15.000, kemudian ada parameter lain yang bisa kita lihat dari hitung jenisnya. Oke, baik dok, jelas. Nah, untuk obat, ini ada pertanyaan dari Inga Gina, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dok, kan tadi dokter mention untuk pemberian paracetamol atau ibuprofen ya, tapi jangan aspirin. Nah, apakah selain dia karena adanya gangguan saluran cerna atau curiga DBD, apakah ada yang lebih bagus? Apakah paracetamol lebih bagus atau ibuprofen lebih bagus atau sama saja dok? Ya, pada kondisi tadi seperti DBD atau keluhan saraf, sebaiknya berikan paracetamol karena itu lebih aman. Yang kita takutkan kalau ada keluhan saluran cerna atau muntah-muntah, dengan pemberian ibuprofen bisa memberikan iritasi lambung, atau kalau pada DBD malah bisa mencetus perdarahan. Jadi sebaiknya gunakan paracetamol pada keadaan-keadaan tersebut. Oke, baik dok. Nah, bagaimana tentang penggunaan paracetamol dan ibuprofen yang diselang-seling dok? Itu indikasinya apa sih dok? Dari kajian ilmiah yang terakhir, kita tidak rekomendasi pemberian obat penurun panas, paracetamol, ibuprofen selang-seling karena malah membingungkan ya. Jadi cukup satu macam saja Bu. Kadang-kadang kalau misalnya anak demam itu kan yang rawat juga bisa beda-beda bergantian dengan neneknya atau babysitternya. Begitu ibunya pulang sama ibu, takutnya lupa yang tadi sebelumnya diberikan apa ya. Oh ternyata nanti terulang dengan dosis yang berbeda kan, dosisnya takutnya ada kesalahan, sehingga kita tetap menganjurkan memberikan satu macam obat saja ya. Kemudian takarannya juga yang penting harus benar, jangan sampai salah ini pemberiannya. Baik dok, jadi rekomendasi terbaru hanya satu obat ya dok yang diberikan ya dok. Kemudian untuk dosis dok, mungkin dokter bisa beritahu orang tua untuk dosis, karena seringkali gini dok, pengalamannya orang tua itu melihat ke kotaknya, dan kotaknya itu kan sesuai usia ya dok, nggak sesuai berat badan gitu. Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan orang tua untuk memberikan dosis obat yang sesuai. Untuk orang tua, saya sarankan yang 10 mg per kilogram berat badan. Ya, biasanya kita gunakan yang 15 mg kalau suhunya sampai 39 atau lebih ya, tapi untuk yang pertama kali saja. Jadi jangan terus-menerus. Jadi untuk yang praktis, supaya gampang ya 10 mg per kilo aja anaknya beratnya. 6 kilo ya berikan 0,6 mili ya dengan drop ya, dengan pipet ya. Jadi miligram ya, bukan mililiter ya. Jangan salah hitung orang tuanya. Iya. Oke, baik dok, jelas. Kemudian untuk mandi, bagaimana dok? Banyak yang bertanya, dok anak saya demam, boleh mandi nggak? Oh, mandi. Ya, kalau lagi demamnya tinggi ya mungkin kita tunda dulu mandinya ya. Jadi diseka aja badannya ya. Tapi kalau begitu panasnya turun, silakan harus mandi malah ya. Atau kadang-kadang ibu-ibu keluar ruam-ruam atau cacar air, malah nggak dimandikan malah bahaya karena kulit itu kan akan tubuh yang baru, akhirnya keluar kulit yang kulit yang lama akan terkelupas. Nah itu malah jadi infeksi kulit nanti kalau misalnya tidak mandi. Jadi tetap harus dimandikan begitu anak sudah tidak demam. Ya. Saat anaknya nyaman gitu ya dok ya, boleh mandi. Nah, tadi ada yang nanya juga dok, kenapa sih tumbuh gigi itu bikin demam dok?
demam itu kan reaksi tubuh ya, dia mau melawan kuman atau reaksi tertentu. Begitu ada tumbuh gigi seperti gusi gergaji oleh giginya sendiri. Di situ terjadi reaksi-reaksi radang di sekitar gusinya. Nah, itu mungkin yang menyebabkan ada reaksi zat-zat tertentu, sel-sel radang menyebabkan terjadinya demam. Nah, biasanya demam karena tumbuh gigi tidak sampai lebih dari 38, biasanya sumeng aja yang kita sebut subfebris ya, antara 37,5 sampai 38 gitu. Oke, baik, jelas dok. Nah, kalau vaksin gimana dok? Kenapa anak ada yang suka demam kalau habis vaksin? Dan berapa sih, gimana kita bisa bedain apakah demam itu karena vaksin atau jangan-jangan ada infeksi ini di waktu yang bersamaan? Ya, untuk pasca vaksinasi bisa memang disertai demam ya. Tapi biasanya kalau demam karena vaksinasi biasanya timbul setelah hari ketiga, kemudian paling sehari 2 hari aja. Tapi anak masih bisa mau minum ya, mau makan ya, masih aktif. Itu biasanya karena vaksin ya. Nggak ada batuk pilek, bukan kalau karena vaksin kalau jadi batuk pilek mungkin karena ada infeksi, ada infeksi saluran pernafasan atas atau ada demam, kemudian ada diare, mungkin dia kena infeksi saluran cerna ya, terutama infeksi virus, rotavirus yang paling sering bikin anak diare ya, bayi diare. Ya, oke, baik. Kemudian gimana kalau habis vaksin kan anaknya demam dok, itu apakah boleh menggunakan paracetamol? Ya, sebenarnya prinsipnya obat penurun panas adalah membuat bayi dan anak merasa nyaman ya. Kita bukan tujuannya menurunkan suhu serendah-rendahnya. Jadi kalau anak masih dengan habis vaksinasi terus demam, kalau dia bisa dikasih obat penurun panas ya silahkan. Tapi kalau misalnya dia mau minum, berikan banyak minum aja, nanti panasnya juga turun ya. Kecuali kalau dia udah rewel, nangis, atau misalnya ada riwayat kejang demam, nah sebaiknya diberikan obat penurun panas ya. Tapi jangan lupa banyak minum juga. Kalau anak lagi demam, berikan dia kalau misalnya masih bayi ya susui sesering mungkin. Tapi kalau anak besar ya berikan susu, jus buah, cairan elektrolit yang dia suka supaya panasnya turun, jangan sampai dehidrasi. Oke, baik. Nah, ada juga yang tanya dok, gimana kalau misalnya habis vaksin dikasih pencegah demam, jadi belum demam udah dikasih paracetamol, boleh nggak dok? Ya, sebenarnya itu tidak efektif ya. Sebenarnya kan obat penurun panas itu tujuannya ada cara kerjanya, dia menghambat enzim siklooksinase supaya tidak terbentuk prostaglandin. Nah, prostaglandin inilah yang meningkat menyebabkan suhu tubuh meningkat. Tapi pada keadaan sebelum vaksin kan nggak ada reaksi enzim-enzim siklooksinase dan nggak ada pembentukan prostaglandin. Jadi sebenarnya kalau diberikan obat panas sebelum diberikan vaksin tidak efektif karena tidak ada yang dihambatkan enzimnya. Betul, nggak ada manfaatnya. Oke. Nah, kalau demam karena vaksin, apakah sama juga dengan tumbuh gigi dok, kurang dari 38 atau bisa lebih tinggi? Ya, kalau karena vaksin mungkin bisa lebih tinggi ya, 38 lebih ya. Jadi tetap kalau misalnya itu selalu sebaiknya orang tua memiliki obat penurun panas di rumah selama masih punya bayi dan balita di rumah ya. Saya selalu menganjurkan dan ingatkan, Ibu udah punya belum obat penurun panas? Kalau belum nih saya resepkan ya. Atau ibu-ibu sekarang tanya, dok emang bertahan berapa lama? Begitu udah dibuka ya sebaiknya jangan digunakan lebih dari sebulan ya. Terus beli yang baru lagi. Kalau obat penurun panas kan boleh beli tanpa resep ya. Ya, oke, baik dok, jelas. Nah, ada juga yang nanya dok, anak saya demam 39 sampai 40 tapi kelihatannya bugar. Nah, apakah perlu dikasih obat penurun demam? Sampai 40 ya, dia kalau sampai 40 sebaiknya diberikan Bu, jangan sampai 40 karena kita takutnya kalau demamnya tinggi dia bisa mengganggu metabolisme tubuh dan yang takut yang kalau dia menyebabkan kerusakan otak, jadi sebaiknya diberikan ya. Bahkan kalau 40 kita udah kategori dia sebagai kegawatan, kita harus pasang infus dan dirawat ya untuk cari penyebabnya. Baik dok. Oke, sebenarnya ini udah sejam nih dok, tapi ada beberapa pertanyaan lagi. Dokter ada waktu nggak ya dok? Ya silakan. Oke, baik dok, terima kasih. Nah, kalau kejangnya karena demam, tadi kan dokter udah bilang ya dok, kalau kejang karena demam itu hanya 4%, sedikit sekali. Tapi apakah itu bahaya dok, kejang yang karena demam?
Ya, kalau sampai bayi kejang karena demam, ya semua kejang kita anggap bahaya, Bu. Karena kalau saat kejang, aliran darah ke otak akan berkurang. Artinya oksigen ke otak berkurang. Nah, kalau terjadi kekurangan oksigen lama, takutnya menyebabkan kerusakan otak yang bisa permanen. Tadinya anak udah pinter jalan, pinter ngoceh, bicara. Nanti kalau ada kerusakan otak malah bisa mundur, jadi nggak bisa jalan, jadi agak ada keterlambatan bicara. Jadi sebaiknya cepat diatasi, kejangnya harus cepat berhenti ya. Jangan sampai terjadi kejang berulang lagi. Jadi kalau anak kejang itu langsung segera bawa ke rumah sakit. Biasanya kalau ibu-ibu yang anaknya ada riwayat kejang demam, pasti diberikan obat buat dipulang ya, yang obat anti kejang yang bisa dimasukkan ke lewat dubur bayi atau anak untuk pertolongan pertama. Nah, berikan itu dulu, miringkan badannya dan berikan obat anti kejang itu lewat dubur segera, dan begitu berhenti segera bawa ke rumah sakit. Karena kalau tahu-tahu kejang lagi kan ibu udah habis obatnya. Jangan sampai terjadi kejang berulang di rumah. Jadi segera bawa ke rumah sakit ya. Oke. Nah, kalau yang ada riwayat kejang demam ini, Dok, kapan sih apakah 38 berarti langsung kasih aja ya, Dok, obat penurun panas? Ya, ya. Kalau anak yang ada riwayat kejang demam, dia berisiko belum sampai 38 kadang-kadang udah kejang demam ya. Jadi kadang saya lebih anjurkan mungkin agak awal 37,8 boleh diberikan kalau anak sensitif ya. Gitu ya, Dok, kasih aja Ya, ya. Oke. ya. Baik, Dok. Nah, ini ada yang pertanyaan lagi nih dari anonim. Apakah betul tidak boleh sedikit-sedikit langsung memberikan obat penurun panas karena demam merupakan mekanisme tubuh untuk melawan kuman yang masuk? Di suhu berapa idealnya kita beri antiviral? Ya, kalau anak demam betul, nggak perlu kita langsung berikan obat turun panas. Kalau anak demam tapi masih bisa ketawa, bercanda, masih main game, dia masih bisa aktif ya, nggak perlu Bu ya. Kasih aja dia banyak minum, beri banyak minum atau kompres hangat ya. Jadi tidak perlu setiap kali demam diberikan ya, karena bahayanya obat penurun panas bisa merusak hati, jadi hepatotoksik lah istilahnya. Jadi berikan kalau dia udah mulai rewel, merasa nggak nyaman atau mengeluh sakit, nah silakan diberikan. Kalau suhunya 38 boleh diberikan. Tapi mungkin kalau udah 39 atau 40 pasti langsung berikan ya, Dok ya? Ya, kalau itu berikan, jangan ditunda lagi. Karena kita tidak tahu ambang rangsang kejang untuk anak, tiap anak beda-beda. Si kakak sampai 40 nggak apa-apa, tapi kalau si adik belum sampai, baru 38 udah kejang. Jadi sebaiknya segera berikan. Karena saat awal kita tidak tahu dia bakat kejang demam atau tidak ya. Jadi jangan nunggu sampai 39 ya, atau 40 ya. Baik, Dok. Nah, kalau misalnya anaknya itu sempat ada riwayat kejang, Dok, nah terus tiba-tiba suatu saat dia demam lagi nih, Dok. Apakah harus langsung dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Oh ya, kalau misalnya dari riwayat kejang demam, kemudian suatu saat berapa bulan lagi ya mungkin ya, kejadian dia demam lagi, nah memang sebaiknya untuk anak-anak yang ada riwayat kejang demamnya harus ada perhatian khusus, sebaiknya dicari penyebabnya. Karena kalau sumber penyebab demamnya tidak diobati, nanti demamnya pasti bisa terus-menerus. Jadi sebaiknya dicari penyebabnya dan diperiksa ke dokter. Ya, Dok ya. Ya. Oke, baik, Dok. Nah, kemudian ini ada juga yang bertanya, Dok, gimana sih, kenapa sering banget dibilang anak itu tifus atau denggi gitu? Sebenarnya kenapa bisa bareng-bareng gitu, tifus, denggi, DBD. Nah, itu gimana sih sebenarnya bedainnya, Dok? Ya, kalau DBD itu penyebabnya virus. Jadi kalau demam kurang dari seminggu, misalnya demam 3-4 hari, kita lebih takut DBD ya, virus yang paling bahaya ya virus DBD ini karena bisa mengancam nyawa. Tapi kalau tifus itu penyebabnya adalah bakteri yang penularannya lewat makanan ya, dari pembuat makanan yang mungkin kebersihannya kurang, akhirnya dia mencemar makanan tersebut dari luar, kemudian termakan oleh anak ya kumannya. Jadi terjadi penyakit tifus. Tapi biasanya demamnya lebih dari seminggu. Terus demamnya juga hari ini 38, besok jadi 38,5, besok lusa lagi 39. Jadi ada kenaikan suhu, khasnya tifus itu. Tapi tifus itu biasanya
Kalau demam sudah lebih dari seminggu, nah kita baru mikir ini penyebabnya tifus ya. Bisa aja sih bersamaan kalau ini. Tapi yang harus diingat adalah tifus itu biasanya karena penularan dari jajanan. Nah, Ya. pada anak-anak usia sekolah paling tinggi di atas 5 tahun. Cuman kalau dalam keadaan mungkin saat ini COVID, mungkin anak jarang jajan ya. Selama anak masih makanan rumah, masih makan makanan dan dari rumah, pasti orang tua atau ibu-ibu kan masaknya sampai mendidih. Biasanya aman dan terhindar dari tifus karena bakteri itu akan mati. Jadi sebaiknya untuk anak selalu masak sampai mendidih, jangan sampai setengah matang. Telur-telur itu sering kan diberikan setengah matang. Hati-hati, sekarang banyak telur yang tercemar bakteri jadi akhirnya jadi diare. Dan sebaiknya selalu sampai matang ya untuk bayi dan anak ya masakannya. Oke, oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Enggak, dua lagi dok. Nah ini yang pertama, ada satu yang nanya dari Bu Heni. Kalau infeksi karena bakteri, mungkinkah gejalanya juga demam? Ya, bisa demam juga, tapi biasanya demamnya tuh ada kenaikan Bu, dari hari pertama 38, mungkin besok jadi lebih tinggi lagi. Jadi ya dok. Ya, jadi seperti tangga, ada kayak tangga, dia ada kenaikan suhu setiap hari ya. Oke, baik dok. Sama biasanya ada ini kali ya dok, gejala yang khas di satu bagian tubuh apa enggak juga ya dok? Ya, makanya tergantung bakterinya infeksinya di mana. Kalau di saluran napas ya dia bisa disertai dengan gejala saluran pernafasan, batuk pilek ya, atau sakit tenggorokan. Tapi kalau misalnya dia infeksinya di saluran kencing, pasti ada keluhan bakterinya menyebabkan infeksi di saluran kencing, keluhannya mungkin anak jadi buang air kecilnya nyeri, nangis, kesakitan, atau di pampersnya kok ada darah. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian kalau di saluran cerna, infeksi bakterinya itu di saluran cerna maka bisa disertai dengan gejala mual, muntah, mencret. Nah, itu berarti organ tertentu yang terlibat, ada infeksi bakteri di organ tertentu. Oke, jelas dok. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih dok, dari Ibu Shinta. Anak saya udah WFH nggak pernah keluar rumah, tapi kok udah 2 kali demam di rumah, saya bingung virusnya dari mana. Iya iya. Iya iya. Kadang-kadang kita juga nggak ngundang, nggak diundang-undang ya, nggak ada yang undang kok datang nih anak demam. Itu masih normal ya Bu ya, mungkin dari udara ya, kadang virusnya kan nggak kelihatan dengan kasat mata kita Bu, tapi virus, bakteri itu ya berterbangan di apa udara. Jadi memang tergantung daya tahan tubuh anak. Jadi untuk ibu-ibu lengkapi nutrisi Ya, bayi dan anak dengan baik supaya dia daya tahan tubuhnya kuat, jadi nggak mudah sakit dan rentan penyakit ya. Karena virus bakteri itu ada di sekitar kita, jadi memang nggak kelihatan dengan kasat mata, tapi bisa sakit dan itu normal. Biasanya anak-anak bisa tertular virus tuh sampai 4-8 kali setahun itu masih normal. Tapi kalau sampai hampir setiap bulan sakit, nah hati-hati dia harus dicari penyebabnya. Takutnya ada gangguan kekebalan tubuh ya yang kita sekarang banyak gangguan imunokompromis atau autoimun. Sekarang banyak autoimun itu penyakit antibodinya berlebihan malah nyerang tubuhnya sendiri. Jadi mesti diwaspadai ya dan berapa kali dia sakit. oke, jadi normal ya dok, ya 4-8 kali biasanya seorang anak ya dok. Tapi kalau sampai sebulan sekali itu harus kita evaluasi lagi penyebabnya apa. Ya. Oke, baik Dokter Karyanti, jelas sekali. Terima kasih banyak. Mungkin untuk kesimpulannya yang sangat penting adalah antibiotik tidak boleh sembarangan membeli bebas ya dok ya, karena kita takut resisten. Kemudian nanti kita bingung mau kasih obat apa karena kumannya sudah terlalu kuat gitu ya dok ya. Kebal. Kebal. Kemudian tata laksana awalnya jangan lupa tadi untuk kompres, kemudian memakai antipiretik ya dok ya, boleh paracetamol atau ibuprofen. Tetapi kalau ada gangguan pencernaan atau ada DBD mungkin lebih dipilih paracetamol. Nah mungkin kemudian terakhir berarti kesimpulannya kalau dia demamnya lebih dari 2-3 hari sebaiknya langsung dibawa ke dokter. Nah, Ya. ada yang mau ditambahkan dok atau pesan-pesan khusus untuk para orang tua dok? Ya, jadi kalau anak demam, monitor awasi asupan minum anak ya sesering mungkin. Kedua, dia buang air kecilnya normal tiap 3-4 jam, sama aktivitasnya. Kalau dia masih aktif, seger buger, itu dia. Tapi kalau semua asupan minumnya berkurang, artinya muntah-muntah terus, kemudian buang air kecil kok lebih dari 4 jam
nggak basah lagi nih atau nggak ke kamar mandi, kemudian seharian anak tidur terus, hati-hati ini udah mulai tanda-tanda dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Dan yang penting pada saat demam, bujuk anak untuk minum banyak, karena kalau makin kurang minum dia lemes kan karena dehidrasi ya. Dan obat panas boleh diberikan tiap 6 jam dan kompres dengan air hangat di daerah lipat ketiak dan lipat pangkal paha ya, yang efektif. Oke, baik Dokter Karyanti, jelas sekali presentasinya. Semoga terjawab juga nih pertanyaan para audiens dan bisa menjadi bekal untuk pertolongan pertama akibat demam pada anak di rumah masing-masing. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Tapi saya yakin sih nggak bingung karena penjelasan Dokter Karyanti sangat detail dan jelas. Baik Dokter Karyanti, terima kasih banyak atas kehadiran Dokter Karyanti hari ini. Sama-sama Dokter Messi. Dok, makasih banyak. Semoga bermanfaat ya buat ibu-ibu. Pasti dok, pasti bermanfaat. Baik Dokter Karyanti ya. Selamat sore dokter. Selamat Assalamualaikum. sore, Assalamualaikum Katuh. Makasih. Terima kasih dokter.